Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim li quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Khalifatin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah al-qaul al-mufid dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Masih mempelajari tentang bab penjelasan sesuatu yang berkaitan dengan jenis-jenis sihir. Seperti kita ketahui bahwasanya ada beberapa hal yang menyerupai sihir dari sisi pengaruh yang diberikan, walaupun tidak termasuk perbuatan sihir. Demikian juga pelakunya tidak disebut sebagai tukang sihir. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada hadis atau riwayat yang berkaitan dengan yaitu membuat ikatan tali atau bubul-bubul kemudian meniupnya, maka itu termasuk perbuatan sihir kalau memang ditujukan untuk melakukan sihir. Kemudian kita lanjutkan dengan riwayat atau hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal'id atau mal'idhu yan namimah al-qalatu bainan nas. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala itu kalau dalam bahasa Arab namanya ada tanbih, supaya orang yang diajak berbicara memberikan perhatian. Ala, ketahuilah, hal unabbiukum, apakah kalian mau saya beritahukan tentang mal'idhu atau mal'idhu. Jadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah al-idhu, mal'idhu. Riwayat yang kedua mal'idhu. Di muka kalian aku beritahukan tentang apa itu al-idhu atau al-idhu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yan namimah, itu adalah namimah, mengadu domba di antara manusia. Al-qalatu bainan nas, yaitu yang memindahkan pembicaraan dari satu orang ke orang yang lain. Itu yang disebut dengan al-idhu atau al-idhu." Jadi di dalam hadis yang mulia ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita apa itu al-idhu atau al-idhu. Kalau itu dibaca al
al-idhatu atau al-adhu, maka itu artinya al-qat'u, yaitu memutuskan. Kalau itu al-idhatu, maka itu artinya memisahkan, mencerai mereka. Tapi secara umum maknanya mirip, berdekatan. Yaitu yang satu bermakna al-qat'u, memutuskan, yang satu bermakna at-tafriq, yaitu memisahkan atau mencerai mereka. Artinya secara umum sama. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwasanya al-adhu, al-idhatu itu adalah an-namimah. Namimah adalah mengadu domba di antara manusia, mengatakan kepada si A bahwa si B mencela dan menjelekkan A, terus datang ke B bilang kepada B bahwa A menjelekkan dia dan mencela dia. Tujuannya untuk apa mengadu domba? Supaya orang yang mungkin tadinya itu berteman, bersaudara, bersahabat, menjadi terputus, terpisah, tercerai-berai, menjadi musuh. Yang tadinya saling menyayangi jadi membenci dan sebagainya. Itu adalah efek pengaruh daripada an-namimah ataupun mengadu domba. Al-qalatu bainan nas. An-namimah yaitu orang yang al-qala bainan nas, yaitu yang menukil atau memindahkan perkataan-perkataan di antara manusia, tapi memindahkan perkataan yang buruk. Kalau perkataan yang baik tidak. Contoh, ketika ada orang yang bermusuhan A dan B, kemudian dia ingin mendamaikan di antara mereka berdua, dia datang kepada A dan mengatakan bahwa B itu sebenarnya orangnya baik, dia tidak bermaksud seperti itu, maksudnya adalah begini-begini. A yang tadinya marah atau yang tadinya benci jadi reda. Walaupun bohong boleh, itu termasuk bohong yang dibolehkan. Ada 3 bohong yang dibolehkan, yaitu untuk mendamaikan di antara manusia dalam peperangan antara suami dan istri. Tapi maksud bohong antara suami dan istri ini bukan orang selingkuh terus bohong gitu, ngakalin istrinya atau suaminya, enggak. Itu sekedar ucapan supaya hubungan suami istri itu semakin baik, semakin harmonis dan dekat. Seperti seorang suami yang bilang kepada istrinya, "Engkau wanita yang paling cantik di dunia." Itu pasti bohong. Ya memang cantik, tapi yang enggak lah sampai tercantik di dunia. Iya kan? Kemana wanita-wanita yang lebih cantik lagi mau dikemanakan? Bagi dia ya, tapi itu boleh. Tapi kalau bohong misalnya nih, dari mana? Ya dari kantor. Kok malam lembur? Padahal nggak lembur. Jadi bohong nggak boleh ini. Walaupun tujuannya supaya hubungan tetap baik, harmonis. Tapi dia menyembunyikan keburukan itu di depan istrinya misalnya, itu nggak boleh. Jadi di antara bohong yang boleh itu mendamaikan di antara manusia. Itu tidak termasuk an-namimah, tidak termasuk mengadu. Kenapa
kenapa ya kita pakai istilah mengadu domba ya? Kasihan loh. Ya domba, kambing itu kan diadu, padahal itu kan hewan ternak yang jadi kenikmatan buat kita kan. Sate kambing, sate domba kan enak. Kenapa jadi perumpamaannya burung mengadu domba? Kenapa nggak lain gitu ya? Mengadu apa misalnya buaya. Kalau ayam juga saya suka, enak dimakan. Tapi nggak tahu, ya. Tapi nggak penting juga sih mencari asal usul apa istilah juga. Tapi yang penting maksudnya kita tahu lah an-namimah kalau dalam bahasa Islam, dalam bahasa Al-Quran. Artinya 6. Wala tudiqul halafim mahim hamazim masya'im binamim. Namimah. Ya. Jadi orang yang melakukan an-namimah, yaitu yang menukil perkataan di antara manusia yang tujuannya untuk memutuskan pecah belah di antara mereka, ini perlu kita waspadai. Walaupun sepertinya di depan kita itu membela kita, ya kan? Misalnya dia bilang kepada kita, bulan itu kemarin ngomongin kamu gini. Padahal kamu kan nggak gitu ya. Itu memang nggak benar dia orangnya. Karena kita melihat dari sisi, dia bagus berarti membela saya. Dia ngasih tahu saya kejahatan orang, ya kan? Makanya banyak orang yang tidak sadar tertarik dengan ucapannya. Akhirnya malah menerima dan senang. Dia nggak sadar kalau orang ini ke tempat yang lain menjelekkan kita. Kita nggak berpikir seperti itu. Kita harusnya berpikir, sekarang dia datang ke saya, bela-belain saya, ngejelekin orang. Pasti dia juga datang ke orang lain, belain dia dan ngejelekin saya. Itu yang tidak disadari oleh kita. Maka ketika ada orang datang menjelek-jelekkan orang lain di depan kita dan membela kita, itu jangan dipercaya, diusir saja. Kenapa? Karena bisa saja dia ingin mengadu domba kita dengan orang itu yang padahal sebenarnya tidak ada apa-apa. Karena nanti pasti dia ke orang yang lain akan mengatakan yang sebaliknya. Sehingga yang namanya namimah ataupun mengadu domba, namimah itu dapat memutuskan hubungan di antara manusia. Bahkan dapat memutuskan hubungan silaturahim. Yang tadinya berkawan, sahabat, bahkan bersaudara, bahkan suami dan istri, itu bisa bubar gara-gara namimah. Bisa saja antara suami istri yang walaupun tidak harmonis, ya kan, tapi mereka masih suami istri. Mungkin karena faktor kurangnya komunikasi, kesibukan masing-masing, ya kan. Orang jahat ini ingin memecah belah di antara mereka. Dia datang kepada suaminya, istrimu di belakang kamu ternyata gini. Datang kepada ya, suami kamu di belakang kamu gini sebenarnya. Tambah jauh, tambah lama-lama bubar. Harusnya didamaikan, tapi malah dikongkolin. Nah ini termasuk di dalam riwayat itu adalah triknya setan, karena berhasil memisahkan di antara suami dan istri.
Ya kalau yang diceritakan itu benar, maka itu adalah fitnah, kalau yang diceritakan benar. Kalau yang diceritakan berdusta itu disebut fitnah atau buhtan ya. Artinya walaupun yang diceritakan benar itu tetap nggak boleh. Ya. Tapi kalau yang diceritakan itu nggak benar, itu lebih besar daripada tiba, yaitu apa? Buhtan, fitnah. Harusnya kalau ada masalah suami dan istri itu harus ditutupi. Walaupun kita tahu bahwa suaminya begini atau istrinya begini, tapi kita tidak bongkar di depan suami atau istrinya. Berarti mendiamkan kemaksiatan dong. Enggak, kita kasih nasihat yang bersangkutan. Misalnya yang masalah adalah suaminya, kita jangan kasih tahu istrinya, oh suamimu gini tambah perang lagi. Lebih baik kita kasih tahu suaminya, ya, kalau apakah benar kamu begini, kasih nasihat. Ya. Kalau yang masalah istrinya, yang kita kasih tahu suaminya tambah perang. Kita kasih tahu istrinya, nasihatin. Nah itu caranya. Jadi tidak boleh membongkar aib. Apabila itu memang bertambah parah hubungan antara suami istri. Jadi harus mendamaikan di antara suami istri. Baik. Mengapa al-adhu atau al-idhatu, yaitu an-namimatu, mengadu domba di antara manusia, dimasukkan di dalam bab jenis-jenis sihir? Dia menyerupai sihir bukan kok karena menggunakan jin dan syaitan, tapi sama-sama memisahkan dan memecah belah di antara manusia. Jadi kesamaannya dengan sihir itu dari unsur itu, sama-sama memecah belah, memisahkan di antara manusia. Sehingga tidak bisa juga dikatakan orang yang melakukan namimah, mengadu domba di antara manusia, itu disebut dengan orang yang melakukan sihir dan pelakunya disebut tukang sihir. Enggak. Tapi jelas itu dosa besar karena memisahkan di antara manusia, memecah belah di antara manusia, memutuskan hubungan di antara manusia. Jadi itu dari sisi itu ya menyerupai sihir. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Wa yata'allamuna minhuma, lalu mereka manusia belajar dari keduanya, dari Harut dan Marut, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, apa yang dapat memecah belah atau memisahkan dengannya itu, dengan sihir itu, di antara suami dan istrinya. Jadi sama-sama bisa memisahkan dan memecah belah di antara suami istri. Dari sisi itulah mirip mengadu domba itu dengan sihir. Cuma kalau sihir memecah belahnya bukan dengan namimah, mengadu domba dengan memindahkan ucapan-ucapan di antara manusia, bukan. Kalau sihir dengan mantra-mantra, dengan jin dan syaitan, ya kan. Sehingga yang tadinya suami istrinya sama-sama baik, gak ada masalah, ini jadi senang sama yang lain, ini jadi senang sama yang lain. Jangankan memecah belah, merapatkan suami dan istri
Yang bermasalah dengan sihir aja juga nggak boleh. Itu nggak boleh juga, ya, kayak pelet. Itu ya. Saya iris ya sedih. Apalagi mungkin karena pandemi kali ya, faktor ekonomi. Hanya kaum muslimin, bahkan orang yang sudah ngaji mengalami masalah rumah tangga. Prihatin banget. Kalau belum ngaji mungkin wajar, tapi kalau udah ngaji, yang saya sedih itu, mohon maaf ya bukannya melarang ya, kondisi ekonomi kan masih susah, kerja belum ini, masih serabutan, banyak nganggur, mikirin cari istri lagi. Kan harusnya berpikir ya, mudorotnya mungkin dalam keadaan seperti itu lebih besar dari manfaatnya. Karena kan yang namanya nikah itu harus ada kemampuan. Kalau nggak mampu ya jangan dulu. Nikah yang pertama aja begitu, ya kan? Manis tato amikumul ba' falyatazawwaj. Siapapun di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka hendaklah dia menikah. Itu nikah pertama loh. Apalagi nikah kedua, ketiga dan keenam. Ya kan? Kalau nikah pertama aja yang orang itu kalau dia nggak nikah bisa dikhawatirkan terjerumus dalam zina, itu aja harus ada kemampuan. Kalau nggak ada suruh puasa terus. Apalagi nikah yang kedua, yang sebenarnya dia kalau khawatir terjerumus dalam zina, misalkan dia punya istri, kita tidak melarang poligami. Kita juga tidak mengingkari kalau yang namanya nikah itu bisa mendatangkan rezeki dan kekayaan dengan izin Allah. Ya, hanya ada sahabat yang mengatakan saya tidak tahu sebab untuk mendapatkan rezeki selain nikah. Tak Umar, berarti menikah itu masuk salah satu sebab mendapatkan rezeki dari Allah. Ia kudu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jika mereka itu fakir, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka dengan nikah. Iya, kita harus yakin, karena setiap orang ada rezekinya. Cuman kita juga tidak boleh hanya bersandar kepada hal itu, tapi tidak memiliki ikhtiar dan usaha. Kan lucu juga dalam masa kondisi pandemi, kemudian kesusahan, orang terus berpikir nikah lagi. Masalah dengan istrinya jadinya, masalah dengan kadang-kadang nikah lagi itu karena lagi ada masalah. Belum masalah harusnya cari solusinya, bukan dapat digede-gedein. Jadi lagi masalah dengan istri kan, mas kalian aja saya nikah, biarin aja. Padahal gak mampu, harusnya diselesaikan dulu dengan istrinya masalahnya. Jadi supaya jangan sampai namanya syariat poligami itu jadi buruk di mata manusia, karena yang pelakunya keliru. Tapi kalau dia mampu, ada masalah, silakan. Tapi kan setiap poligami pasti mendatangkan masalah rumah tangga, ya wajar, ya kan? Karena memang tabiat masyarakat kita Indonesia, ya kan, itu hal-hal yang masih belum bisa diterima, ya kan? Kecuali di negara mana misalnya kan, menikah satu itu malah aib misalnya kan. Jadi kalau nikah itu ya 2, 3 atau 4, kalau cuma 1 kan cemen. Ya mungkin
mungkin kita kan nggak tahu nih. Jadi zaman dulu, kenapa? Ya memang ketika poligami tetap ada masalah. Tapi di zaman dulu, di zaman salafus saleh dulu, bahkan di zaman sebelum Islam, rata-rata orang punya istri lebih dari satu. Ada yang istrinya 10. Tapi ketika Islam datang dibatasi 4, disuruh menceraikan. Kenapa? Ya karena memang dulu itu tabiat manusia menganggap itu satu hal yang wajar. Sehingga kalaupun ada permasalahan paling ya cemburu-cemburu, bumbu berumah tangga ya wajar. Tapi masalahnya sekarang syariat poligami itu benar-benar, apalagi banyak suara-suara orang-orang yang liberal lah inilah ya, yang tak suka Islam, menganggap itu sebagai hal untuk menjatuhkan derajat wanita lah inilah. Jadi sulit. Ya. Memang sebagian kita ya ingin menghidupkan sunnah kembali, ya. Tapi kadang nggak melihat kemampuan. Kemudian kemampuan kerja serabutan, banyak ngeburnya, poligami. Kalau dibilang mau dikasih makan apa anak istri, loh rezeki dari Allah, rezeki dari Allah. Ya tapi kalau kita mengatakan rezeki dari Allah sedangkan kita nggak mampu, mau dikemanain itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manis tato aminkumul ba'ah, para siapa yang punya kemampuan dalam nikah. Jadi hanya bersandar pada keyakinan rezeki dari Allah. Bismillah, nikah itu ibadah. Orang yang ibadah ditolong oleh Allah. Orang menikah itu dimudahkan rezekinya. Jadi yang namanya syariat Islam itu harus dipahami secara keseluruhan. Dalil-dalilnya dipahami secara keseluruhan, bukan diambil satu terus dilaksanakan, padahal dia tidak melihat pada dalil yang lain. Enggak, saya kadang prihatin. Kenapa? Karena ada juga ternyata orang yang ngaji mengalami masalah itu gitu loh. Rumah tangganya masih belum karena pandemi, kok suaminya ingin nikah lagi, ada yang mungkin nikah lagi. Tapi kalau udah terlanjur gimana ya? Kalau terlanjur mosok kita sebelum cerai kan nggak boleh. Udah Bismillah. Mudah-mudahan antum lebih bersungguh-sungguh bekerja lagi karena tanggung jawabnya lebih besar, ya kan? Terus kalau istrinya mengeluh, suaminya nikah lagi gimana? Ya sabarlah, namanya juga laki-laki. Saya kalau menjelek-jelekan suami takutnya saya juga kayak gitu nanti. Ya kan kita situ kan? Saya kita jelek-jelekin orang yang begitu-begitu. Kita sendiri nanti yang melakukan kesadaran. Jadi senjata menentu kan. Alhamdulillah disabarkan juga istrinya, sabar, doain mudah-mudahan dia lebih sungguh-sungguh kerjanya. Kok ngurusi masalah kerja dunia? Ya iyalah kan memang masalah yang membuat rumah tangga berantakan. Bahkan yang tadinya istiqomah ke masjid jadi nggak ke masjid kan gara-gara ekonomi. Kita nggak menyaksikan pentingnya ekonomi, ya nggak sih? Betul nggak sih? Bekerja memberi nafkah kan penting, itu ada. Kamu tuh ngurus masalah dunia aja sih. Ya buktinya banyak rumah tangga yang berantakan gara-gara ekonomi. Ya pandemi ini banyak yang kemudian berantakan. Karena iman kita nggak seperti para salaf dulu, sahabat dulu yang menerima keadaan dengan lapang dada, tawakal kepada Allah, nggak menyusahkan orang, ya enggak? Sekarang, jadi disadari justru udah punya istri dua, suaminya harus kasih semangat, ya kerja yang keras.
saya nggak bisa Ustaz, nanti saya belum menerima. Terus gimana? Udah terlanjur. Intinya prihatin. Jadi apa namanya? Kalau melihat saudara-saudara kita yang bahkan udah ngaji, ya, bahkan sampai futur nggak ke masjid, nggak mau taklim, ya gara-gara masalah rumah tangga, karena pandemi lah. Ya. Baik, jadi an-namimah yaitu mengadu domba di antara manusia, termasuk satu jenis sihir, tapi bukan sihir dalam artian sihir secara syar'i, dan juga pelakunya juga bukan dianggap tukang sihir. Kenapa? Karena sama-sama memisahkan dan mencerai-beraikan di antara manusia. Tapi ingat, walaupun itu bukan termasuk sihir, tapi termasuk salah satu dosa besar yang kita anggap remeh. Kadang-kadang kita gini loh, yang penting kan bukan dosa syirik gitu. Betul, dosa syirik itu sangat dan paling berbahaya, ya kan? Tapi bukan berarti dosa yang lain. Saya nggak apa-apa berzina, minuman keras, yang penting kan saya mentauhidkan Allah. Saya sudah dapat kunci surga, jaminan. Itu namanya meremehkan dosa. Meremehkan dosa lebih berbahaya dari dosa itu sendiri. Ada yang mungkin berpikir begitu loh, gak apa-apa saya gini. Yang penting kan saya menjauhi kesyirikan, mentauhidkan Allah. Itu namanya merusak nilai tauhid itu. Karena menganggap bahwa orang yang mentauhidkan Allah boleh melakukan dosa apapun. Makanya tidak heran ketika di dalam hubungan antara manusia, daganglah inilah, udah ngaji juga, saling jegal-menjegal, saling mendolimi yang lain, mencurangi, penipu, mengkhianati janji dengan dalil dengan kita mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah, insya Allah dosa-dosanya diampuni, walau bagaimanapun banyaknya. Ada kan hadisnya memang benar, tapi ini mah nggak benar nih. Pemahamannya nggak benar karena meremehkan dosa, ya kan? Berlandaskan pada hadis Allah akan mengampuninya ala maka minal amal, walau bagaimanapun perbuatannya di dunia. Yang penting mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan. Ingat kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dosa apapun itu secara umum bisa termasuk syirik loh. Kenapa? Karena mentaati selain Allah. Dosa apapun itu secara umum bisa juga termasuk syirik karena mentaati selain Allah. Apalagi dosa besar itu juga tidak diampuni kecuali dengan taubat. Kalau dosa kecil, insya Allah akan diampuni secara otomatis dengan amal ibadah kita. Jadi jangan gila. Ya. Jadi namimah termasuk dosa besar. Bahkan termasuk salah satu yang menyebabkan siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah qattat." Tidak masuk surga qattatun. Itu namam, orang yang mengadu domba. Maksudnya tidak masuk surga ini bukan berarti orang yang mengadu domba itu kekal di neraka, haram baginya surga seperti orang yang melakukan kesyirikan. Ini ancaman yang berat maksudnya. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa dosa selain syirik ada kemungkinan diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi tidak boleh juga kita berhenti di situ dengan mengatakan ada kemungkinan diampuni oleh Allah dengan meyakini pasti diampuni, karena juga ada kemungkinan disiksa karena dosa itu.
Kalau kita kan mungkin sebagian berpikir lebih banyak kepada pasti diampuni, yang penting bertauhid Allah, gitu kan? Lebih banyak, sehingga banyak yang kemudian mengabaikan itu, meremehkan. Kalau begitu, kenapa banyak riwayat-riwayat, ya kan, bahwa di neraka ada orang disiksa karena begini, di dalam kubur disiksa karena gini, berarti buktinya apa? Ada yang tidak diampuni oleh Allah, gitu loh. Jangan kemudian bersandar kepada tauhid kita saja, kemudian kita meremehkan perbuatan itu dengan mengatakan yang penting bukan syirik, ada jaminan kemungkinan diampuni oleh, ya kan? Jadi kita itu kalau membaca adapun dosa selain syirik maka kembali kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak maka akan diampuni, jika Allah berkehendak maka akan disiksa karena dosa itu. Kita hanya menggarisbawahi jika Allah berkehendak maka akan diampuni. Seolah-olah itu sudah pasti diampuni dan dijamin. Belakangnya kita enggak garisbawahi jika Allah berkehendak akan disiksa. Itu enggak diperlukan. Itu salahnya itu. Itu namanya bersandar kepada tauhid dan meremehkan dosa. Kalau begitu tidak ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan siksaan tertentu bagi dosa tertentu kan? Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan orang yang disiksa karena dosa ini, karena dosa ini, karena dosa ini. Apa maksud saya? Ya. Jadi kita ini benar harus belajar tauhid dengan benar supaya kita jauh dari kesyirikan, supaya kita mudah jalan kita menuju surga. Tapi jangan bersandar kepada tauhid saja tanpa memperbaiki amal perbuatan. Kadang-kadang orang gara-gara bersandar kepada tauhid saja akhlaknya tidak diperhatikan, itu juga nggak boleh. Buktinya ada hadis orang wanita yang sholatnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik, tapi dia masuk neraka gara-gara apa? Menyakiti tetangga dengan lisan. Ada wanita yang sholatnya biasa, artinya ya mungkin yang wajib aja lah ya kan, bukannya nggak sholat sama sekali. Puasanya biasa, mungkin yang wajib aja, sedekahnya ya biasa aja, tapi dia masuk surga gara-gara tidak menyakiti tetangga dengan lisannya. Ini menunjukkan apa? Islam itu ya betul, tauhid itu penting, paling penting, tapi bukan hanya, bahkan amalan-amalan yang lain juga itu buah daripada tauhid yang benar. Kalau orang tauhidnya nggak benar, itu bisa menghasilkan amalan-amalan yang nggak benar juga, ya kan? Karena memang tauhid itu kalau sudah benar-benar kuat itu pendorong utama bagi kita untuk beramal. Jadi menunjukkan bahwasanya bahwa namimah adalah dosa besar yang diancam oleh Allah Ta'ala tidak masuk surga. Bahkan juga termasuk salah satu sebab dari siksa kubur, termasuk salah satu sebab siksa kubur. Karena Rasulullah SAW melewati dua kuburan dan beliau mendengar keduanya nangis karena disiksa. Kemudian beliau mengajarkan bapak kurma di atas setiap kubur. Beliau mengatakan bahwa keduanya layu adzabani, benar-benar sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani min kabir, tidaklah keduanya itu disiksa karena perkara yang besar. Berarti perkara itu bukan besar. Maksudnya besar itu bukan perkara yang sulit untuk dihindari. Karena kalau dibilang perkara yang bukan perkara yang besar, gimana nggak besar? Orang mengadu domba terus tidak bersih di dalam istinja, berat kaitannya dengan masalah keabsahan sholat kan? Perkara besar itu. Cuma maksudnya perkara yang tidak sulit untuk dihindari kalau orang itu mau gitu. Jadi maksudnya perkara yang diabaikan, diremehkan oleh orang.
Yang satunya adalah yang tidak bersih ketika buang air kecil. Hanya kita harus benar ya. Tapi benar-benarnya ini jangan sampai membuat kita was-was juga. Nggak boleh juga. Orang istinjanya benar-benar kan, udah sampai sejam di kamar mandi, sholat udah habis, jamaah udah pada pulang. Gara-gara ingin memastikan bahwa saya harus benar-benar suci dan bersih, ya kan? Sejam di kamar mandi buang air kecil aja. Karena ragu-ragu Pak. Ketika udah selesai pipis kan, kemudian dia istinja, jangan kayaknya mau keluar lagi nih, tungguin lagi, sama. Itu bikin was-was juga. Betul. Kita tidak boleh menggampangkan, tapi tidak boleh juga memberat-beratkan. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak pernah menghendaki sesuatu yang memberatkan kita, tapi Dia menghendaki sesuatu yang mudah. Tapi tidak juga kemudian memudah-mudahkan. Jadi kalau istinja, habis buang air kecil jangan dulu, jangan dulu istinja, ya kan? Bisa ya, mohon maaf dibur namanya, atau yang penting dipastikan tidak ada lagi air kencing yang tersisa. Kemudian baru istinja dengan air, kan? Udah yakin dan celana. Tapi kalau nanti kayak perasaan kayak ada keluar, mohon maaf ya, ini saya buka karena faktanya memang kebanyakan orang gitu kan, seperti ada yang keluar. Bahkan ketika mohon maaf ya kan, dibuka celananya basah, dan bisa aja basah air. Tapi ketika dicium kok, mohon maaf ya, agak bersih. Itu sesuatu yang dimaafkan. Yang penting kan dia udah usaha. Siapa tahu memang dia ada satu penyakit ya, yang tanpa sadar ada keluar dikit lah, tanpa sadar, itu termasuk yang dimaafkan. Kalau seperti itu nggak dimaafkan, berarti akan memberatkan. Kalau memberatkan bukan bagian dari syariat Islam. Kecuali orang habis pipis buru-buru langsung kepo, padahal belum puas, belum ini ya, nggak benar. Padahal mohon maaf masih ada sisa air kencing di maluan lah, inilah yang belum tuntas. Itu namanya remehkan. Bisa saja termasuk dalam hadis ini. Gitu. Tapi kalau yang seperti tadi diturutin lama, nanti kamar mandi sampai sejam. Karena was-was, bisa saja sudah benar-benar pasti tuntas bersih pun masih was-was, jangan masih ada keluar. Itu jadi was-was penyakit. Yang paling banyak itu penyakit itu was-was, terutama dalam bersuci dan ibadah sholat. Harusnya orang sholat itu kan mendapatkan ketenangan, malah was-was. Berarti ada yang salah dengan sholatnya, sampai diulangi takbiratul ihram berkali-kali. Sholat itu untuk mendatangkan ketenangan nggak sih? Iya kan? Karena mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, khusyuk, tenang. Ini kok sholatnya malah was-was terus. Pikirannya kemana-mana, nggak salah, inilah. Ini ada yang salah dengan sholatnya diri. Bisa karena memberat-beratkan diri. Terus yang kedua karena namimah, mengadu domba, itu yang menyebabkan siksa. Bahaya. Ini termasuk hal yang berbahaya karena bisa mengakibatkan siksa. Oleh karena itulah di dalam surah Al-Qalam ayat 10-11 Allah Ta'ala berfirman, "Wala tuti' kulla halafin mahin." Dan janganlah kamu mentaati setiap orang yang banyak bersumpah. Ya, ketika orang bersumpah berarti perkara yang dikatakan itu bukan main-main, serius. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang gampang bersumpah, dikit-dikit bersumpah. Bisa karena memang dia ini orang yang nggak dipercaya, supaya orang percaya dia bersumpah. Atau mungkin dia orang yang memang niatnya nggak benar, memang dia membohong, tapi supaya orang percaya bersumpah. Bisa juga karena orang yang sering bersumpah itu gampang bersumpah. Jual belilah semua, itu jangan ditaati. Karena bisa namanya menjatuhkan nilai sumpah itu sendiri, karena membawa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mahin, ada yang mengartikan kadzab. Janganlah mentaati setiap orang yang gampang bersumpah dan berdusta. Ada juga yang mengartikan mahin, orang yang menghinakan yang lain. Hamazin masya'in binamim. Hamaz, orang yang mencela orang lain. Wailul likulli humazatin lumazah. Mencela itu enggak mesti harus keluar ucapan, dengan isyarat mata, mulut juga bisa. Itu juga bisa mencela. Itu termasuk hamaz. Memalingkan muka enggak bisa termasuk menghina orang. Ya kan? Memalingkan. Jadi adabnya kalau kita berbicara kepada orang itu, menghadap dia bukan memalingkan, menunjukkan kita itu lebih hebat atau menyombongkan diri, kan nggak boleh. Tidak boleh memalingkan muka kita dari orang. Masya'im binamim, yang senantiasa berjalan di antara manusia dengan namimah, yaitu mengadu domba. Jangan diikutin. Artinya walaupun sepertinya orang itu kok membelain kita gitu. Ingat, ketika di situ dia membelain kita, tapi di sana juga dia akan menjatuhkan kita. Kadang orang melihatnya dari sisi, wah bagus dia membelain kita. Kita nggak sadar dia kesana juga ngejelekin kita. Jadi itulah Islam. Sesuatu hal yang bisa memecah belah di antara umat, memisahkan di antara suami dan istri, itu semuanya dilarang. Karena Islam menghendaki kita itu sebagai umat bersatu, ya, menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga silaturahmi. Maka hal-hal yang membuat itu rusak itu dilarang. Wala yabi' ba'dukum ala baini akhi. Janganlah sebagian kalian menjual di atas jual beli saudaranya. Kenapa dilarang? Karena bisa merusak hubungan di antara manusia. Misalnya ada orang mau jual buku nih, akhi mau beli buku nih, harganya berapa? 100. Datang orang lain, akhi beli aja dari saya itu, saya jual 50.000 tapi KW. Itu namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Jadi kalau ada lagi tawar-menawar, ya yang diganggu biarin aja. Tapi kalau dia kemudian nggak jadi, kemudian pergi ke kita, ya kita kasih tahu saya lebih murah. Kita nggak usah bilang saya lebih murah dari dia. Nah, ini saya juga segini. Jadi menjaga hubungan sama muslim. Begitu juga di dalam pernikahan, wala yahtubur rajulu ala khibati akhi, dilarang. Orang udah dilamar sama fulan, dia pun datang melamar. Padahal orang ini sudah kejanjiin, tunggu ya, menerima lamaran orang lain gara-gara dia PNS gajinya gede. Kenapa sih PNS? Karena zaman kita dulu, masya Allah, kalau yang datang PNS itu jaminan itu senang, karena nggak gampang. Mungkin kalau sekarang ya masih juga sih ya, bergengsi. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang penilaiannya gitu kalau orang tua itu. Jadi apapun yang dapat memecah belah di antara manusia, itu Islam melarang. Kenapa? Karena kalau kita berpecah belah, tidak bersatu, menjaga ukhuwah Islamiyah, musuh itu akan mudah menghancurkan kita. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan suka kalian itu bertengkar sehingga kalian lemah dan kekuatan kalian hilang. Makanya yang namanya musuh Islam itu, ya, menghancurkan Islam itu kalau berhadapan-hadapan gak mampu. Karena orang Islam itu gak takut mati. Maka caranya gimana? Diadu domba. Penjajah kan gitu bukan? Diadu domba. Termasuk negeri-negeri Islami sekarang yang diadu domba oleh musuh Islam. Makanya
kita harus benar-benar waspada hati-hati. Mohon maaf lah ya, bukan menyangkut masalah politik. Peperangan di Rusia dan Ukraina itu juga katanya memecah belah kaum muslimin. Sebagian ada yang mendukung Rusia, ngapain diurusin, mereka kan sama-sama bukan orang Islam. Kita ngurusin diri saja, diri sendiri kita, nggak usah ngurusin mereka. Ya, kita kuatkan ukhuwah Islamiyah. Maksudnya begini Pak, kalau yang Ukraina itu kan Rusia menghancurkan protes, sementara Israel menghancurkan Palestina dalam 10 tahun, tenang-tenang aja gitu. Oh, ya Pak Haji. Kalau saya pribadi, saya juga nggak nge-pro Rusia, nggak nge-pro Israel. Nah, gitu. Jadi, ini memang, mohon maaf ya, ini opini saya itu diarahkan oleh Rusia. Lihat, kita biar dapat dukungan yang banyak dari kaum muslimin, maka kita mainkan politik itu. Lihat Israel mencaplok Palestina dibiarin. Saya juga tidak berarti kemudian mendukung Rusia, benar juga kita harus dukung Rusia. Sampai bilang bahwa Rusia itu mungkin pasukan Romawi yang bekerja sama dengan kaum muslimin di akhir zaman. Ada yang sampai segitu bawahnya bilang berlebihan banget sih. Ya kita juga tidak mendukung Ukraina yang mendukung Amerika dan enggak juga. Kita kaum muslimin harus sendiri, jangan sampai dipecah belah. Ada yang kemudian mendukung Rusia gara-gara tuh lihat di belakangnya ada jetnya. Nah, jetnya ini kan ya kita tahu dia muslim, negeri muslim, kaum muslim mayoritas, tapi kan dia tetap aja di bawah Rusia Pak Haji. Dia nggak bisa melawan Rusia. Walaupun sepertinya presidennya gagah berani gimana, itu dia tetap bagaimana dia memuji-muji Putin dengan berlebih-lebihan. Ya nggak boleh. Dianggap tuannya lah. Orang Islam nggak harus begitu. Jadi kalau misalnya Rusia ada masalah, ya dia santai aja, nggak jangan terlalu berlebihan. Tapi bagus juga dia ketika ikut dalam itu dia tidak ikut membunuh Ukraina, tapi tetap menjaga orang-orang awamnya, ya kan, perlakuan itu. Cuman kalau mendukung itu, wah kita harus mendukung. Umat Islam berpecah loh di Indonesia itu, sebagian dukung Rusia, sebagian dukung pernikahan di belakangnya NATO. Itu justru memecah belah umat. Itu urusan dia, sama-sama negara bukan muslim. Ya nggak sih? Kalau saya begitu saya. Cuman ada orang itu, wah itu kan didukung jetnya itu kan Islamnya kuat, orang jendelanya jenggotnya panjang. Iya benar, saya tahu mereka muslim bagus ini, tapi tetap aja di bawah Rusia, sama aja. Dulu kan mereka mau memerdekakan diri dari Rusia itu nggak bisa, akhirnya kalah. Sudah terpaksa di bawah Rusia. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Yang penting keislamannya masih bisa dijaga, kaum muslim masih bisa. Cuman jangan kemudian ngikutin semua apa kata Rusia itu. Kalau untuk menilai supaya ada keseimbangan gitu, jangan sampai ada standar ganda. Betul Pak Haji. Makanya supaya nggak ada standar ganda, saya nggak bela dua-duanya. Betul nggak? Orang Islam jangan bela dua-duanya, supaya nggak ada standar. Ya. Cuman di satu sisi, ya tentu sekali lagi bukan sok tahu politiknya Pak. Bukan di satu sisi ada salahnya juga Rusia, dia menyerang negara orang gitu loh. Kan rakyat yang terdampak juga jadi korban, itu jelas salahnya. Jangan kemudian kesalahan itu dikabulkan, kemudian dibela Rusia itu sebenarnya gini karena ingin melawan NATO lah, kekuasaan. Itu terlalu berlebihan. Kita melihatnya dari sisi kenapa dia menang. Kan rakyat juga yang terkorban, banyak juga yang mati, hancur negara. Itu juga, tapi tetap dua-duanya saya akan dukung gitu, supaya tidak berpecah belah, kaum sendiri nggak berpecah belah. Ya doakan aja semuanya selesai, ya, mereka dapat hidayah semuanya. Ya gitu aja sih. Allah. Kemudian berikutnya hadis yang terakhir, di mana diriwayatkan dari Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minal bayani la sihra."
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara bayan, penjelasan, ucapan, perkataan, la sihra, benar-benar ada sihirnya. Benar-benar ada sihirnya. Yaitu ketika seseorang itu diberikan kenikmatan oleh Allah Ta'ala, dia bisa menjelaskan suatu masalah dengan baik, dengan perkataan yang jelas, yang fasih, yang menarik. Itu bisa saja memberi pengaruh kepada manusia. Itu suatu kenikmatan. Orang diberikan kelebihan public speaking yang bagus, ucapan yang jelas. Makanya itu perlu di dalam dakwah kan. Makanya ketika Nabi Musa AS diutus oleh Allah Ta'ala kepada Fir'aun dan bangsanya, dia kan ya qadarullah, lisan beliau yang mulia cadel kan karena ujian, sehingga beliau tidak bisa berbicara dengan jelas. Nabi Musa AS, maka dia berdoa kepada Allah, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli Harun akhi. Uraikanlah satu ikatan dari lisanku supaya mereka bisa ngerti apa yang aku katakan, kata Nabi Musa AS. Kemudian dia juga meminta penolong, pendukung dari keluarganya, yaitu Nabi Harun AS. Karena Nabi Harun lebih fasih dalam berbicara, penting untuk menyampaikan maksud. La sihra, dalam penjelasan yang fasih, yang bagus itu ada unsur sihirnya, tapi bukan berarti ini sihir yang dilarang. Tapi sama persamaannya dengan sihir apa? Dapat memberi pengaruh. Jadi tergantung penjelasannya. Kalau penjelasannya itu memang sampai merubah yang batil jadi hak, yang hak jadi batil, nah itu yang tak boleh. Tapi kalau kemudian memilih kata-kata yang tepat, perkataan yang singkat tapi padat, mendalam, membuat orang itu terpengaruh, kadang-kadang menekankan di satu sisi supaya orang itu kemudian memahami dan tertarik, itu nggak apa-apa, itu nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang ketertarikan orang, terpengaruhnya orang itu karena faktor keikhlasan dan ketulusan juga. Makanya ada seorang khotib berkhutbah, ya khutbahnya biasa, kalimatnya sederhana, yang disampaikan juga sama dengan yang lain, tapi banyak jemaah yang terharu, kadang menangis. Ketika ditanya kok bisa gitu ya, pada sama aja dengan yang lain. Laisa na'ihatukal mustajaro. Ada orang bilang laisa na'ihatukal mustajaro. Orang yang nangis, ada syair itu kan, orang yang wanita yang nangis karena musibah, nangisnya itu karena memang dia mendapat musibah, tidak seperti orang yang nangis karena disewa suruh nangis. Sama saya. Kan? Jadi kalau ada orang kena musibah, itu kan yang nangis semuanya, tapi ada sebagian yang menangis karena keluarganya benar-benar terpukul dengan musibah itu. Ada yang nangisnya dibuat-buat karena dia dikasih duit. Iya kan, ada loh. Di zaman jahiliyah dulu ada, dipanggil orang sebagai untuk nangisi musibah supaya dapat dikasih duit. Beda nggak ikhlasnya? Kelihatan nggak pura-puranya? Seperti itu. Sehingga tidak heran ketika ada seorang khotib yang ucapannya biasa ini, tapi dapat memberi pengaruh kepada jamaah karena ketulusan dan keikhlasan, bukan karena dunianya, bukan karena pura-pura. Jadi inna minal bayani asiro. Sesungguhnya yang namanya penjelasan itu ada unsur sihirnya, bisa memberi pengaruh. Lah itu sales, wah pinter kan? Pinter sales itu ya. Awalnya kita nggak pengen beli, akhirnya jadi borong. Udah beli ini, yang ini nggak sekalian pak, ini masya Allah bagus loh. Itu kan gitu kan? Makanya hati-hati dengan istri, gandeng terus kalau mau, jangan dilepaskan. Kita sibuk niat apa misalnya, tiba-tiba nenteng banyak. Yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Kenapa? Karena wanita udah terpengaruh nggak sih? Buktinya yang pintar ngegombalkan laki-laki, wanita itu mudah terpengaruh kalau dipuji. Makanya
Ini bukan bohong, fakta. Makanya di akhir zaman ketika Dajjal muncul, dalam hadis kita itu harus membelenggu istri, ibu, saudara perempuan, anak perempuan, supaya nggak datang ke Dajjal. Karena kalau datang ke Dajjal dengan kehebatannya, sihirnya dan sebagainya, bisa terpengaruh. Karena memang wanita tabiatnya begitu kan, mohon maaf ya, jadi fakta ya. Kelepek-kelepek kan. Kalau di rumah ini yang tadinya nggak mau beli jadi beli. Giliran beli di rumah buat apa? Nggak tahu ya. Sadar dia kalau bisa jadi beli itu, nyesel dia. Mudah terpengaruh. Ya nggak usah jauh-jauh. Istri saya itu pernah ketipu di mall. Dibingin-bingin. Wah ibu, ini dapat hadiah bu, ini hadiahnya apa kamu tahu nggak? Ini hadiahnya sampai 20 juta, padahal barangnya ecek-ecek. Nggak percaya bu nih, saya telepon bosnya itu kayaknya di sono di pojok ini. Oh iya bu, ibu dapat hadiah bener tuh 20 juta, tapi syaratnya ibu harus beli dulu 500.000. Hadiahnya kapan nanti? Ya udah dibeli, barangnya ecek-ecek 500.000, ya kan? Hadiahnya nggak datang. Dibohongin. Itu wanita yang paling mudah. Bahkan banyak juga wanita yang terpengaruh suruh transfer ya. Untung KTP nggak ada isinya. Kalau ada isinya habis di situ. Ini bukan menjelekkan wanita, tapi memang paling mudah dipengaruhi. Apalagi dengan penjelasan, ya nggak sih? Tapi laki-laki juga jangan sok ya. Laki-laki juga kalau udah istrinya mas beli lama-lama beli juga. Makanya di zaman dulu, di zaman Nabi Musa alaihissalam itu kalau nggak salah, jadi seorang yang mustajab doanya dalam riwayatnya, dia disuruh mendoakan keburukan untuk Nabi Musa alaihissalam, nggak mau. Nah, orang ini yang jahat ini datang ke istrinya, kasih hadiah. Lama kelamaan orang ini mau menjelekkan Nabi Musa alaihissalam dengan doanya. Tapi walaupun awalnya doanya mustajab karena mendoakan seorang nabi, kepleset akhirnya mendoakan keburukan buat dirinya. Ini caranya apa? Didatengin istrinya, dikasih hadiah supaya bisa meluluhkan suaminya, dan itu hasil. Nah, banyak juga oknum pejabat ya, bukan bilang semuanya ya, supaya dia main kotor, datangin istrinya ini kasih hadiah. Itu ya hati-hati ya. Makanya pengacara itu kadang-kadang bisa kaya raya gara-gara pintar ngomong. Inna minal bayani, yang tadinya di atas kebatilan jadi menang, ya kan? Gara-gara pengacaranya kondang, pintar ngomong, bisa meramu kata-kata ya. Maka benarlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, Inna minal bayani nasiro. Sesungguhnya dalam penjelasan itu ada unsur sihirnya, walaupun pelakunya bukan tukang sihir. Dan kalau itu digunakan untuk kebaikan dan tidak berlebih-lebihan di dalam berbicara, itu nggak apa-apa, ya nggak sih? Karena kan kita perlu memilih kata-kata yang sesuai kan untuk memberikan penjelasan itu kan. Daripada kita berbicara 1 jam kalau gitu, tapi pendengarnya nggak paham sama sekali, mendingan kita, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan jawabul kalim. Gak usah panjang lebar, ya singkat ini, tapi mengandung makna yang dalam dan mudah dimengerti oleh sahabat. Dan kadang-kadang beliau memberikan perumpamaan supaya mudah dipahami. Tapi kalau sampai berlebihan nggak boleh juga, sampai difasih-fasihkan. Misalnya kayak saya orang Jawa ngomong harus saya fasih-fasih. Na'am ya akhi. Ya, berlebihan. Ya kita memang ngomong Arab ya harus dengan gaya Arab, tapi nggak juga terus berlebihan difasih-fasihkan. Karena kan ada hadisnya, halakal mutanatti'un, celaka binasa orang yang tanatuk. Tanatuk itu berlebih-lebihan, bukan dalam seluruh hal, tapi dalam berbicara secara khususnya difasih-fasihkan. Nggak boleh juga.
Gak hanya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia juga kita nyambung itu. Di fase-fase apa gini sampai memberatkan diri itu nggak boleh, itu tanato. Makanya di dalam hadis sesungguhnya Allah Ta'ala membenci orang yang berbicara dengan penuh kefasihan, ya kan? Seperti dia mengolah kata-kata itu seperti sapi makan rumput. Dalam hadis, seperti sapi makan rumput. Gimana sih sapi makan rumput? Itu maksudnya nggak muat. Jadi itu dibenci oleh Allah Ta'ala berbicara seperti itu. Demikian juga di dalam hadis yang lain kan juga Imam Tirmizi. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempatnya denganku di surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang akhlaknya baik. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempatnya di akhirat denganku adalah at-tartarun al-mutasaddiqun al-fayhakim. Mutasaddiqun artinya orang yang berbicara dengan fasih berlebihan. Itu nggak boleh tasyadduq namanya. Jadi dia berusaha memfasih-fasihkan dengan berlebihan. Sarsarun, as-sarsarun orang yang banyak berbicara. Dan banyak berbicara itu dengan ya tujuannya tadi supaya meyakinkan orang dia banyak berbicara. Mufaikihun orang yang berbicara sepenuh mulutnya untuk menyombongkan dirinya. Jadi tiga-tiganya ini kaitannya semuanya dengan ucapan, berlebih-lebihan di dalam berbicara, memfasih-fasihkan, kemudian berbicara dengan sepenuh mulut supaya kelihatan wah, menyombongkan, itu dilarang. Nah itu yang nggak boleh berlebih-lebihan. Tapi kalau misalnya memang normal, ya masih dalam batas kewajaran, supaya orang itu tertarik karena yang kita sampaikan adalah sunnah, ya kan, disampaikan adalah Al-Quran, kebenaran, ya bagus. Kasih contoh dengan sampaikan kisah yang benar, itu enggak sih? Nah, itu enggak, tapi enggak boleh tetap berlebih. Itu dibenci oleh Allah. Allah a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari dan bermanfaat. Ya, insyaallah hari ini kita kajian ya tentang Ramadan. Kita mau masuk ke bulan Ramadan. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Bagaimana kalau siksa kubur, Ustaz? Apakah siksa kubur bisa mengurangi hukuman di akhirat, Ustaz? Baik. Apakah siksa kubur dapat mengurangi hukuman di akhirat? Kalau menurut saya, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini bagi orang yang muslimnya, yang namanya siksa akhirat itu bisa diringankan atau bahkan dihapuskan pertama dengan ujian di dunia, musibah, bencana. Jadi di satu sisi kita juga syukur ketika diuji, mengurangi dosa. Orang capek aja bisa mengurangi dosa, tertusuk duri mengurangi dosa, paling sakit yang berat. Kemudian sakratul maut juga bisa. Jadi sakratul maut yang berat itu enggak menunjukkan bahwa dia suul khotimah, belum tentu. Walaupun umumnya orang yang beriman sakratul mautnya itu gampang, wanasyito inasto, karena malaikat yang mencabut nyawa orang yang beriman itu dengan lemah lembut. Tapi ada kalanya sakit sakratul mautnya juga berat, padahal dia beriman.
Jadi nggak boleh lantas kemudian suudzon, wah jangan-jangan dia suul khotimah ini, sakratul maut aja berat. Kecuali memang ada latar belakang, oh dia tukang sihir lah, apalah, ya kita nggak tahu kan seperti itu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja sakratul mautnya lebih berat dari kita. Walaupun secara umum manusia itu kalau beriman sakratul mautnya mudah, tapi ada kalanya berat. Itu juga untuk menggugurkan dosa. Tapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk menggugurkan dosa, kenapa? Meningkatkan derajat beliau di sisi Allah Taala, sehingga beliau mendapatkan pujian seperti itu. Karena beliau punya dosa. Kemudian bisa juga dengan siksa kubur. Itu juga meringankan dosa. Bisa juga menghapuskan dosa. Tapi bagi orang yang beriman, kalau orang yang kafir enggak. Jadi itu kayak pembukaan siksa di akhirat lebih berat lagi kalau orang kafir. Seperti dalam ayat kan, an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya, neraka itu dinampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya setiap pagi dan petang. Artinya mereka itu dikubur sudah mendapatkan siksa neraka. Kenapa diartikan itu di alam kubur? Karena kelanjutan ayatnya wa yauma taqumu sa'ah, dan pada hari di mana terjadi kiamat, masukkanlah Fir'aun dan bangsanya pengikutnya ke dalam siksaan yang lebih berat. Berarti apa? Yang tadi itu di dalam kubur. Dan itu tidak menggugurkan dosanya atau meringankan. Buktinya kelanjutan ayatnya asyaddal 'adzab, siksaan yang lebih